Halo semua, kami dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Tema besar yang kami ambil yaitu patologi birokrasi, sedangkan tema kecil yakni korupsi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3 kelas AN02. Berikut materi yang akan kami bahas. Pertama, konsep patologi birokrasi. Kedua, jenis-jenis patologi birokrasi. Ketiga, konsep korupsi dan indeks persepsi korupsi. Keempat, contoh kasus patologi birokrasi yakni korupsi. Kelima, faktor penyebab korupsi. Keenam, dampak korupsi. Ketujuh, upaya melawan korupsi. Dan yang terakhir, cara mencegah patologi birokrasi. Apakah kalian mengetahui patologi birokrasi dan patologi birokrasi? Patologi merupakan istilah umum yang dipakai dalam ilmu kedokteran yang berarti ilmu atau kajian yang mempelajari tentang penyakit. Sementara itu, penyakit didefinisikan sebagai suatu gangguan sistem pada tubuh. Para ahli mengadopsi istilah patologi ke dalam ilmu administrasi dengan tujuan untuk memberikan analog atau gambaran bahwa di dalam tubuh birokrasi pemerintah pun terdapat berbagai macam penyakit. Birokrasi, Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya, birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Pada umumnya, birokrasi diidentifikasikan sebagai sebuah instrumen pemerintah sebagai badan eksekutif untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah diputuskan oleh presiden sebagai otoritas eksekutif tertinggi. Birokrasi adalah alat negara untuk menjalankan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Menurut Binns, patologi birokrasi pada dasarnya terdiri dari pola perilaku pribadi yang cenderung negatif. Sedangkan menurut Gerald E. Kaiden, patologi birokrasi adalah kelemahan sistematis dari organisasi yang menyebabkan individu di dalamnya melakukan malpraktik. Para pegawai birokrasi enggan untuk melaporkan berbagai kecurangan. Permasalahan yang ada dalam birokrasi cenderung akan selalu disembunyikan. Jenis-jenis patologi birokrasi. Jenis-jenis patologi birokrasi sangatlah banyak, namun secara garis besar terdapat dua jenis patologi birokrasi yang menjadi fokus perhatian para ahli. 1. Red tape. Sejumlah pedoman dan prosedur pemerintah yang terlalu berlebihan, susah untuk diterapkan atau tidak ada artinya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. 2. Maladministrasi. Suatu tindakan yang melawan hukum dalam proses pelayanan publik yang kemudian akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, terutama masyarakat sebagai penerima layanan administrasi. Maladministrasi. Salah satu bentuk maladministrasi yang cukup menyedot perhatian publik adalah korupsi. Korupsi birokrasi adalah bentuk nyata dari patologi birokrasi. Bila diumpamakan, begitu masuk ke dalam organisasi publik, korupsi dalam birokrasi akan menyebar dengan cepat ke seluruh anggota organisasi. Jika tidak diobati, maka akan menghancurkan kredibilitas publik dan efektivitas organisasi. Bahkan, jika diobati sekalipun, tidak ada jaminan bahwa penyakit tersebut akan hilang. Mengobati korupsi sangatlah berat. Pelaku-pelakunya bisa saja ditangkap. Namun, pelaku yang lain akan segera muncul jika kita lengah dan tidak waspada. Menurut Carsona, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Secara harafiah, kata korupsi mengandung arti buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral. Menurut Natal Kristiono, korupsi di Indonesia telah berkembang sangat cepat, sehingga korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, yang memerlukan upaya untuk memberantasnya.
Dalam arti luas, korupsi adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan menyalahgunakan jabatan atau mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Gambar di atas merupakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2020. CPI atau Corruption Perception Index adalah indeks persepsi korupsi. Serentak secara global, Transparansi Internasional Indonesia kembali merilis CPI yang ke-25 untuk tahun pengukuran 2020. CPI 2020 bersumber pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara. Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara. Skor dari 0 berarti sangat korupsi dan 100 sangat bersih. CPI Indonesia pada tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 yang berada pada skor 40/100. Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 menandakan masih jauhnya upaya pemberantasan korupsi di tengah situasi pandemi yang melanda Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat begitu banyak pelaku korupsi dan kuatnya budaya korupsi di tanah air. Melihat kenyataan ini, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi dengan tujuan menciptakan masyarakat dan pemerintahan Indonesia yang lebih baik, bersih, terbuka, dan sejahtera. Ada banyak sekali kasus korupsi di Indonesia. Pada kelompok kami mengambil salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia, yaitu kasus Juliari Batubara. Di masa pandemi COVID-19, mantan politikus PDI Perjuangan Juliari Batubara menerima suap lebih dari 32 miliar dari rekanan penyedia bansos di Kementerian Sosial atau Kemensos. Kasus Juliari Batubara terungkap pada Desember 2020. Menurut KPK, Juliari Batubara diduga menyepakati adanya fee dari setiap paket bansos sebesar 10.000 paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Juliari Batubara dinyatakan bersalah oleh hakim dan divonis 12 tahun penjara dengan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, hukum juga menghukum Juliari Batubara dengan membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar, subsidi 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik. Berikut adalah faktor penyebab korupsi. Pertama, faktor pribadi manusia. Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi antara lain perilaku materialistik, konsumtif, dan sifat tamak. Gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan terus membuka peluang untuk korupsi. Kedua, faktor keluarga dan masyarakat. Godaan untuk melakukan korupsi itu bisa berasal dari luar. Seseorang terdorong melakukan korupsi itu bisa saja karena masyarakat di sekitarnya. Contohnya, masyarakat akan cenderung lebih menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Hal inilah yang membuat seseorang berlomba-lomba untuk menjadi kaya dan menghiraukan hasil kekayaan itu diperoleh dari mana, apakah halal atau tidak. Ketiga, faktor ekonomi dan politik. Berkaitan dengan aspek politik, kontrol sosial merupakan suatu proses yang perlu dilakukan untuk mempengaruhi setiap orang untuk tidak melakukan korupsi. Lemahnya kontrol sosial terhadap korupsi mengakibatkan praktek-praktek korupsi bisa bertumbuh kembang secara leluasa di tengah masyarakat. Keempat, faktor organisasi. Budaya organisasi dapat mengakibatkan tindakan korupsi dan mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap para anggotanya. Karena itu, apabila kultur sebuah organisasi tidak dapat dikelola secara baik, maka hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan organisasi. Beberapa aspek kehidupan organisasi yang dapat mendorong terjadinya korupsi antara lain, kurang adanya sikap keteladanan dari atasan atau pimpinan, kurangnya akuntabilitas dari organisasi, dan lemahnya sistem pengendalian, manajemen, dan pengawasan membuka peluang untuk melakukan korupsi dalam sebuah organisasi. Dampak korupsi. 1. Menurunnya daya saing bangsa.
Korupsi menyebabkan menurunnya peringkat indeks daya saing Indonesia di mata dunia. Pada bulan September 2016, World Economic Forum atau WF merilis berita bahwa indeks daya saing Indonesia turun dari peringkat 37 ke 41. 2. Runtuhnya otoritas pemerintahan. Kekuatan politik masih sangat dominan dan dengan mudah melindungi anggotanya dengan segala cara, walaupun anggotanya jelas-jelas telah melakukan tindakan korupsi. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik merupakan salah satu indikasi besar tentang runtuhnya etika sosial dan politik di negeri ini. 3. Dampak ekonomi. Korupsi mengakibatkan terjadinya inefisiensi pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. 4. Dampak sosial. Korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum, dan lain-lain. Upaya melawan korupsi. Menurut Gligot Robert pada tahun 2015 merekomendasikan beberapa upaya yang bisa ditempuh untuk memerangi korupsi di Indonesia. Yang pertama, perlu adanya usaha serius untuk membenahi sistem lembaga politik, khususnya DPR dan DPRD. Lembaga politik ini perlu merumuskan strategi anti korupsi demi memperkuat akuntabilitas politik dan perbaikan kinerja lembaga legislatif itu sendiri. Yang kedua, reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah hendaknya diikuti dengan upaya perbaikan sistem rekrutmen pejabat negara yang berintegritas tinggi dan bebas dari berbagai konflik kepentingan. Dengan demikian, birokrasi menjadi lebih transparan, partisipatif, akuntabel, serta memiliki integritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, pemerintah perlu lebih mensosialisasikan ruang-ruang pengaduan kepada masyarakat dengan memastikan prosedur penanganan pengaduan secara cepat, responsif, murah, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu mempertegas jaminan keamanan bagi para pelapor, saksi, dan lain-lain. Cara mencegah patologi birokrasi. 1. Menata ulang kewenangan atau tugas pokok organisasi. 2. Menciptakan efisiensi penggunaan anggaran operasional. 3. Menyederhanakan sistem dan prosedur kerja internal birokrasi.